Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya pelajaran coding dan bahasa artificial. Hari ini berapa siswa atau ada yang nggak masuk? Siapa? Hari ini pembahasan kita adalah pemanfaatan AI. Ada yang pernah atau sudah pernah menggunakan AI? Enggak. AI ya, kan kita orang Indonesia. Kalau Inggrisnya AI. Apa? Ada yang pernah pakai? Pernah. Contohnya? Bikin figur. Figur. Oh, yang akhir-akhir ini ya? Iya. Ada foto dikonversi jadi figur, kemudian Miniatur. di miniatur seperti itu. Manfaatnya AI apa ini? Apa? Ada yang buat sendiri kemarin? Nyoba? Pakai apa kemarin? Gemini. Berarti pakai yang itu ya, menghasilkan gambar. Ya. Kita nanti juga pakai Gemini. Ya. Pakai laptop atau pakai HP? Handphone. Jadi pakai handphone. Ya. Kita nanti pakai Google Gemini untuk hasil kerja kelompok nanti. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita ya, ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi manfaat dan risiko penggunaan AI. Kemudian penggunaan aplikasi AI sederhana. Ya. Penerjemah, dan lain-lain. Kemudian menunjukkan sikap kritis dan etis dalam penggunaan AI. Kemarin ya, untuk poin keempat ini Indonesia sempat heboh ya, sampai berakhir ricu itu demo kemarin. Salah satu pemicunya itu adalah ada orang edit pernyataannya Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani ya. Statementnya, salah satu statementnya itu guru adalah beban negara. Kamu tahu ya? Ternyata setelah ditelusuri itu tidak ada statement seperti itu. Istilahnya tuh deepfake, video palsu. Jadi seolah-olah Bu Sri Mulyani yang ngomong, ternyata itu buatan dari AI. Ini sekarang adalah pisau bermata dua. Ada manfaat dan ada bahaya yang menyertai, tergantung siapa yang memanfaatkan AI. Nah, nanti ya kita akan tugasnya bentuknya nanti infografis. Kemarin sudah pernah buat infografis tapi secara manual. Nantinya kita buat infografis dengan bantuan AI. Jadi lebih mudah. AI atau AI, ada yang tahu nggak? Sebetulnya apa sih itu? AI itu? Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan buatan adalah ada yang mengatakan AI atau AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir selayaknya manusia. Jadi diprogram sedemikian rupa itu bisa membuat keputusan seperti manusia. Atau juga ada yang mengatakan kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu.
Contohnya yang paling nyata, yang tidak kalian sadari, ya, AI. Ini, coba diperhatikan baik-baik. Contohnya, kalian mungkin yang sadar kalau AI itu yang ini aja, yang terakhir itu, Ya. betul nggak? Ya. Padahal ini juga sudah merupakan AI, ini juga sudah merupakan AI. YouTube, kok bisa dia dikatakan memanfaatkan AI? Google, apa ya? Google Map. AI-nya di mana coba? AI-nya di mana? Hah? Medan. Terus? Kalian pernah nyari alamat atau ketujuan yang kalian tidak pernah lewati? Ayo, Google Map. Pernah nggak kamu ke suatu tempat tidak pernah lewat situ, tapi bisa nyampe? Nah, AI ini bisa apa saja? Coba dilihat. Ya, gambarannya. AI itu bisa belajar dari data. Dia belajar dari data. AI bisa mengumpulkan data dan memahami pola dari informasi yang ada. Contohnya di sini Google Map belajar dari data jalan supaya bisa memberikan rute tercepat. Oh, jangan sini. Kemudian membuat keputusan atau prediksi. AI bisa menebak atau menentukan suatu berdasarkan memprediksi ya. Menebak ini kan bukan pasti, hal yang pasti. Cuma bisa jadi referensi. Contohnya marketplace, menebak barang apa yang mungkin kita suka. Ya, AI bisa memahami bahasa, suara, dan gambar lalu memberikan respon. Contohnya asisten suara, berasisten yang tadi dipakai. Nah, ada Siri, resiko, ada manfaat juga ada resiko. Resiko, kalau manfaatnya banyak sudah kita lihat. Navigasi GPS bisa juga jadi referensi kesehatan, rekomendasi hiburan. Kemudian di sisi pendidikan bisa jadi tutor virtual. Resikonya kebisingan, ini istilahnya nih. Privasinya itu terancam. Ketergantungan. Kalau terlalu bergantung sama AI, ini akhirnya punya sifat ketergantungan teknologi. Kemudian yang paling terasa sebenarnya perubahan pekerjaan, banyak pekerjaan yang berevolusi ya, berubah. Contoh yang tadi adalah CS. CS itu benda yang jawab bukan orang. Ya, tapi oke, supaya nggak ngantuk, kita tiap kelompok. Satu kelompoknya siswa, ya. Sudah. Tugasnya hanya satu menit. Coba. Nah, temanya yang bisa dipilih ini. Ada AI di bidang pertanian dan keamanan. Tugasnya nantinya bentuk infografis yang dipresentasikan bentuknya infografis.
grafis. Saya contohkan ya. Saya ingin membuat infografis untuk materi batu eksplorasi. Oke, sudah dapat? Kemudian coba buatkan info grafisnya. Kita lihat desain kalian sama yang direferensikan ini. Mungkin ada yang perlu direvisi ya, contohnya tantangan hieraktif. Kenapa? Kamu boleh buka ini di Canva, dibuka nanti dilapisi, ya, ditulis ulang, ditetek ulang. Jadi ini dilapisi pakai clear gitu, ditulis ulang. Canva pendidikan, oke. Di eksplorasi apa yang akan diangkat AI di bidang pendidikan, ya? Kelompok berapa? Kelompok 6 ambil tema apa? Pertanian. Oke, pertanian ya. Kelompok 2 ambil tema apa? Transportasi. Kelompok 4 ambil tema hiburan. AI di bidang hiburan. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 5 Ambil tema apa? AI di bidang industri dan keuangan. Industri dan keuangan. Ya. Industri dan pekerjaan. Oh iya. Oh iya Pak. Coba diperhatikan kelompok. Nah, kelompok 6 berarti ke depan. Kelompok 6 ya. Kita perhatikan baik-baik. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 mempresentasikan pemanfaatan AI dalam bidang pertanian. Relevan, membantu dalam komunikasi dengan pengguna seperti chatbot yang dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi. Namun kita juga melakukan pada gerakan zaman, gerakan standar sosial, politik, jabatan bagi pertumbuhan ekonomi atau pendidikan.
adanya peningkatan kriminalis atau masalah ekonomi yang bersangkutan dengan AI atau manusia yang menggunakannya. Ya ini coba dicek lagi. Ini saya perbesar, ini pecah ya. Kalau muncul seperti ini, kualitasnya kecil, coba dikasih komen lagi AI-nya. Coba kirim dalam bentuk yang lebih kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang lain wajib perhatikan baik-baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di bidang AI di bidang transportasi. Pemanfaatan AI di bidang transportasi. Contoh pemanfaatan AI dalam bidang tersebut: kendaraan otonom dan tanpa menyediakan akses informasi. Namun kita juga perlu waspada terhadap ancaman terhadap privasi. Otomatisasi dan pengangguran, hilangnya lapangan pekerjaan dan hilangnya transparansi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Coba diperhatikan baik-baik ya. Infografisnya sudah bagus, cuman ya ini adalah gambaran masa depan untuk transportasi. Memang nantinya prediksinya seperti ini. Hanya saja untuk infografis ini terlalu banyak informasinya malah kebocoran. Oh, kamu kenapa dibuka? Ya nggak apa-apa, supaya tahu. Itu koreksi dari saya. Yang lain ada komen? Enggak. Nggak tahu, Pak. Ada yang tadi ada yang komen pada. Nah itu mobilnya kok masuk ke rel kereta. Ini masuk pilot. Emang ini dipakai juga. Jadi semua ini ya, yang tampil di sini, ini bukan masa depan ya. Kalau kalian di Amerika itu belanja kita ya, pernah nggak kalian belanja di Alfa atau Indomaret di Under? Pernah nggak? Pernah? Ya. Kalau di Amerika itu belanja seperti Alfa sama Indomaret itu yang nganter bukan orang. Kalau kita masih orang, udah pakai drone. Jadi pakainya dikirim pakai drone. Di halaman orang itu nanti dijatuhkan. Sudah seperti mereka. Jadi ini bukan masa depan, yang sedang terjadi. Ya. Ada juga untuk di transportasi kayak Gojek bukan itu, tapi nggak pakai Barang. pengemudi. Nggak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kita kelompok kami tentang memanfaatkan AI. Salam fiskal saya. Penting deh. Membuat dari kami apakah yang diperoleh buat dari kami risiko atau dampak negatif lapangan pekerjaan.
Oh, pusing tuh. Nah, dia emang ini video. Kadang-kadang potensi kekurangan lagi ya sih. Ini di video. Menurut saya AI sangat membantu karena bisa memperluas jangkauan informasi di kita dan mempercepat penyampaian informasi. Dimudahkan dalam mencari informasi dan namun kita juga perlu waspada terhadap informasi palsu atau hoax, penipuan dan keamanan informasi kita. Contoh, ketika kita sudah informasi, AI tidak saja menghasilkan informasi sebenarnya ada bisa yang pas atau salah koreksi Bahasa bisnis gitu. Coba diperhatikan ya. Kadang koran turun tangan cok. Dari beberapa halaman tadi yang Ngerti apa ini? gambar ya, yang maksudnya mendekati infografis yang ambil Aku dari kelompok Little arek ini. Jadi itu ada apa yang Kalau ini semua kemarin tadi yang sama dilakukan apa yang disampaikan di infografis game ini. sudah sesuai? Berapa kali perintah supaya dapat sesuai ini? Maksud Oke, terima kasih untuk kalau kita kelas ini. Oke, kita masuk ke tahapan akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, diperhatikan baik-baik. Bisa kita simpulkan. Setuju nggak kalau AI itu bermanfaat? Coba ada yang ngasih contoh pemanfaatan tadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukan dari sumber informasi ya, referensi informasi. Karena AI itu harus dicek lagi ya, sebenarnya. Terus cek lagi. Oke. Yang lain? Ada tidak pekerjaan kalian yang dimudahkan oleh AI? Ada. Dari contohnya apa? Hah? Cici. Ini foto kirim ke Cici. Dari? Cici. Di mana ini? Coba. Ada RMDK di foto habis itu kirim ke Cici, Pak. Terus sama dia? Kerja di Dikerjakan langsung. Itu soal apa ya? TK. Matematika. Ah, jeleknya apa? Gak pinter gitu. Ketergantungan. Harusnya gimana? Minta caranya. Kerjakan dulu semaksimal mungkin, kemudian dipraktek pakai AI. Jadi dibalik sekarang, sebelum dikoreksi dulu, coba dikoreksi oleh AI dulu. Ini hasil pekerjaan saya, apakah betul? Bukan dari awal soalnya di copy apa di foto dikasihkan mereka, salah. Ya. Ada dampak buruk juga ada dampak negatif. Ya, ada resiko. Tadi selain ketergantungan apa coba? Loh, selain ketergantungan dampak negatif AI. Ada enggak? Resiko penyalahgunaan yang saya tadi sempat singgung, buat video palsu, ya. Sama Sarolita. Mana Sarolita? Video palsunya Ibu Menteri Keuangan kemarin, yang mengatakan turun beban negara itu. Ya. Itu setelah dicek, ternyata video palsu.
kekuatan EA. Jadi hati-hati ya. Oke. Nah, kemudian menurut kalian enaknya tugas ini bentuknya teks saja atau infografis? Teks. Kenapa kok infografis? Lebih jelas di Coba namanya. Ya, kalau infografis lebih menarik betul, lebih menarik. Kemudian apa lagi ya Pak? Lebih mudah dicatat dibantu pakai yang suka baca pakai teks nggak masalah. Tapi saya yakin kebanyakan lebih suka ada gambarnya. Informasinya lebih bukan lengkap juga. mulai dipahami. Lebih ringkas. Dari infografis itu kalau kamu tertarik harusnya eksplorasi lagi. Coba cari tahu. Ya. Kemudian tugas selanjutnya yang tidak sesuai tadi yang kelompok 1 kan sudah sesuai ya. Boleh langsung dikumpulkan. Kelompok yang lain yang masih perlu direvisi wajib direvisi segera dikumpulkan. Ya. Itu dari saya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.